Shalom, jumpa lagi dengan Indra. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Dan saya doakan semoga kita semua diberi kesehatan dan berkat yang melimpah dari Tuhan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah support video ini. Bagi yang belum, boleh pencet tombol subscribe di bawah. Gratis. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dalam minggu yang kedua di bulan keluarga 2022 ini, kita diajak untuk membahas sebuah tema, kita adalah saudara. Sebagai manusia, kita adalah makhluk sosial. Jadi sudah sewajarnya kita pasti akan berinteraksi dengan orang lain. Namun, tidak jarang ketika kita berinteraksi dengan orang lain, suka timbul konflik atau perbedaan pendapat, sehingga bisa menimbulkan perselisihan di antara kita. Dan itu bisa juga terjadi di dalam keluarga, sehingga membuat keluarga kurang merasakan hidup damai, bahagia, dan sejahtera. Apa yang harus kita lakukan? Salah satu jawabannya adalah hiduplah sebagai saudara bagi sesama. Gagasan kita adalah saudara bukan hanya kita dapatkan di dalam keluarga saja, melainkan di luar dari keluarga kita, melainkan juga semua orang yang berada di luar keluarga kita. Dalam Kristus kita adalah saudara. Dan di dalam persaudaraan haruslah ada nasihat, penghiburan, persekutuan roh, kasih mesra, dan belas kasihan. Supaya dalam persaudaraan itu akan tumbuh sukacita. Maka dari itu semuanya dibutuhkan sikap kerendahan hatian dan menempatkan kepentingan bersama. Dan sebagai aktivitas bersama di minggu kedua ini, hendaknya kita sering-sering berkumpul bersama, baik di dalam keluarga, di komunitas, bahkan di lingkungan rumah kita, agar kita dapat peduli dan peka terhadap orang lain. Kalau itu kita lakukan, kita akan memahami siapa sesama kita dan bagaimana tantangan yang mereka hadapi dalam hidup, sehingga keluarga kita bisa memberikan pelayanan aksi nyata bila dibutuhkan. Maka sebagai renungan dalam minggu yang kedua ini, kita diajak untuk merefleksikan dari bacaan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 1 sampai dengan 5. Mari kita baca perikopnya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menarik pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Dari bacaan itu, pikiran dan perasaan yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah sebuah sikap rendah hati, di mana setiap orang hiduplah dalam kasih dengan menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri dan memperhatikan kepentingan orang lain. Kita dipanggil sebagai saudara dalam Kristus.
Mari teman-teman yang terkasih, di bulan keluarga pada minggu kedua ini, mulailah kita untuk saling memperhatikan lingkungan kita. Minimal kenalah dengan tetangga rumah kita, baik di kiri, di kanan, di depan, atau di belakang. Dan ajarilah anak-anak kita untuk berbudaya bertetangga yang baik, saling menyapa satu dengan yang lain, karena kita semua adalah saudara. Teruslah baca kitab suci, berdoa setiap hari, semoga kita bisa rendah hati. Terima kasih, Tuhan memberkati.